Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama saya Adam Lubis dan juga Prof. Nasir, Menristek dan juga Pendidikan Tinggi. Prof, tadi saya pengen tanya begitu, pandangan Prof. Nasir tentang generasi milenial, seperti apa Prof? Ya, inilah generasi milenial itu adalah generasi menurut saya adalah sangat cepat dengan perubahan-perubahan dan dia bisa menerima terhadap perubahan-perubahan. Lah kalau yang tidak milenial, dia itu tidak mudah menerima perubahan dan kalau ada perubahan dia cenderung statis pada kondisi yang ada. Ya, orang bilang namanya status quo. Nah, milenial ini mereka punya fleksibilitas sangat tinggi. Dia berubah dalam situasi apapun dia sangat cepat sekali. Maka situasi dunia yang berkembang dalam teknologi informasi hanya generasi milenial lah yang bisa memanfaatkan. Dan generasi milenial inilah yang akan mempunyai opportunity yang paling tinggi. Maka saya selalu dorong semua orang harus kita menuju pada pengembangan pemahaman teknologi dengan baik, maka long life education menjadi penting. Orang tua tidak boleh ketinggalan seperti anak muda. Kalau orang tua memahami seperti apa yang dalam anak muda ini dalam perkembangan teknologi yang menguasai, berarti orang tua ikuti generasi milenial. Prof. Nasir. Kalau kita bicara mengenai tadi generasi milenial, kemudian juga tantangan globalisasi begitu ya, begitu pesat informasi yang masuk sendiri. Tapi tadi ada ya banyak juga atau ada yang belum juga menyerap informasi dan juga teknologi ini. Masih banyak, ada kecenderungan masih banyak yang hanya sekedar selebrasi, terjebak pada selebrasi, euforia, foya-foya. Profesor juga melihat seperti itu. Itulah akibat dari teknologi ya. Mau tidak mau, maka saya selalu sampaikan pada publik. Generasi muda kalau tidak memanfaatkan peluang, Anda akan tergilas oleh generasi. Generasi milenial lah yang mempunyai manfaat yang sangat tinggi, maka opportunity yang di depan kita harus kita manfaatkan dengan baik. Ini kalau enggak, kita akan digilas oleh teknologi itu. Maka kita tidak boleh hidup foya-foya. Maka sekarang itu era anak muda kerja keras dan akan mendapatkan satu margin atau value yang sangat tinggi. Setuju. Waktunya kita kerja keras, kerja cerdas, Prof. Nasir. Setuju ya? Setuju. Tapi kalau kita lihat begitu ya, nggak tahu ini pengamatan saya aja, Prof. Mungkin bisa dikoreksi juga begitu. Tapi justru sekarang ini dengan tumbuhnya tadi informasi, teknologi dan juga smartphone di Indonesia sendiri, masyarakat milenial tadi yang saya sebutkan ini justru cenderung mereka quote and quote agak malas. Banyak kalau kita lihat di jalanan, kalau dulu mungkin saya nggak tahu ya zamannya seperti apa. Tapi kalau sekarang justru anak-anak muda ini mereka nggak lagi justru aktif di sekolah. Perilakunya agak beda. Mereka justru sering di jalanan, bahkan banyak yang jadi Pak Ogah. Prof suka lihat juga kan? Itu gimana, Prof? Lah itulah yang kita tidak memberikan pembelajaran pada anak yang baik. Kita sering namanya sekolah itu di kelas. Ini harus kita rubah mindset. Sekolah itu bisa di mana-mana tempat. Bisa di dalam kelas, bisa di ruang kelas, di luar kelas, bisa lingkungan dan manapun. Dan itu bisa memberikan nilai tambah. Maka anak itu hanya satu dipacu, inovasi. Mereka berkreasi, mereka bagaimana mendapatkan suatu kesempatan. Ini contoh yang sederhana ya. Kita tidak pernah membayangkan loh Mas Dadam. Dulu kalau yang namanya orang jadi supir taksi, jadi tukang ojek itu udah pekerjaan yang merasa rendah dan mereka tidak ada pilihan, apalagi mereka pendidikannya SMA ke bawah. Tapi sekarang pendidikan S1, S2 sudah menerapkan ini manfaat yang tinggi, yaitu namanya adalah taksi online, Gojek online. Contoh kalau saya bekerja pagi sampai sore, katakan jam 8 sampai jam 4 sore, saya jam 4 sore bisa manfaatkan, saya akan melakukan taksi online. Ya itu nilai tambah. Nah inilah yang punya peluang. Saya punya kendaraan, selama ini hanya untuk konsumsi aja ini. Tapi dengan hal ini saya manfaatkan, dapat return dari situ pendapatan. Bagaimana tadi teknologi sendiri ini memberikan dampak tadi tidak hanya ilmu pengetahuan tapi ekonomi juga begitu ya. Jangan 24 jam cuma main gadget gitu ya. Ambil informasinya, aplikasikan, implementasikan. Setuju, Satu contoh, ini ada orang yang bermain gadget, dia main game. Seorang gamer, dia bisa menghasilkan pendapatan satu bulan 1 juta, 150 juta ada loh. Seorang gamer, dia kayak bermain aja. Ternyata bisa disalurkan, bisa memberikan manfaat lain. Tapi kan itu tadi begitu ya, perlu totalitas, kemudian juga banyak tools yang diangkat gitu ya, yang didalami di situ, Prof. Prof, kalau kita lihat ini tantangan pendidikan. Ini bersaing keras dengan
gadget, internet sendiri. Oke, bagaimana tadi masyarakat milenial, generasi milenial sendiri, mereka dengan masuknya informasi, teknologi dari gadget sendiri, ini masih tetap senang, tadi meskipun pendidikan bisa di mana saja begitu ya, tapi masih tetap senang untuk mengedukasi dirinya sendiri. Ini gimana, Prof? Nah, itulah yang nanti saya akan kembangkan pendidikan tinggi ke depan. Itu tidak hanya mereka terpaku pada kelas. Oke. Ruang belajar gitu ruang ya? belajarnya, tidak di kelas. Dia dengan gadget, saya bisa belajar. Anytime, anywhere, any place. Oke. Jadi dengan ini gadget. Nanti di situasi apapun dia bisa belajar. Bagaimana menumbuhkan belajar? Ini nanti anak menumbuhkan baca. Minat baca tinggi. Sehingga inilah yang harus dimanfaatkan. Maka kalau selama ini yang namanya gadget kita selalu melihat medsos saja. Tapi bagaimana mereka digeser dalam hal ini menjadikan ini adalah satu media komunikasi untuk pendidikan. Oke, tapi gimana caranya, Prof? Kalau sekarang ini kita bicara mengenai intervensi, sudah sulit sekali mengintervensi gadget, informasi yang masuk sendiri. Oke, tadi kebut-kebutan begitu ya antara Kementerian Menristek dan juga Pendidikan Tinggi. Ini gimana caranya begitu agar kebut-kebutan ini dimenangkan kompetisi ini oleh bangsa? Iya, siapa bilang sekarang terjadi semacam itu ya? Oh, sekarang itu anak muda luar biasa loh. Kita termasuk orang yang tidak punya pesimis. Anak muda sekarang sangat optimis sekali. Sehingga dia di dalam belajar, ruang belajar mereka luas sekali. Ada orang itu, satu contoh ini. Dia itu tadinya nggak suka. Sampai dia kira orang tua itu, anak ini bolosan sekolahnya. Karena dia nggak suka di dalam kelas. Ternyata dia mendapatkan nilai dari apa itu gadget itu sendiri. Terus apa yang dia dapat? Ternyata dia bisa menjadi pengusaha. Setuju. Prof Nasir, pertanyaan saya mungkin lebih jelas di sini terkait dengan kita tidak bisa mengintervensi semua informasi yang masuk, entah positif negatif, termasuk hoax sendiri. Nah, kemudian apa mungkin semacam benteng ya, kalau kita tidak bisa sebutkan intervensi, benteng apa sih begitu ya, pagar-pagar apa yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Menristek sendiri agar apa yang diserap, teknologi dan juga informasi sendiri, ini informasi yang benar tadi. Ya, oleh karena itu sekarang di kementerian punya tugas bagaimana memanfaatkan teknologi tadi. Kita nggak bisa serta-merta, kamu tidak boleh, ini nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa, udah nggak bisa intervensi kayak gitu ya. Tapi yang harus kita intervensi pada mereka, ini loh ada peluang kamu bisa belajar melalui ini, melalui gadget. Nggak usah lah kamu meninggalkan kesenanganmu, tetap gadget bisa digunakan. Menarik. Itu yang penting. Tetapi sekarang mengedukasi masyarakat itu menjadi sangat penting. Jadi saya katakan mereka bisa study anywhere, any place, anytime. Ini bisa belajar di mana tempat itu loh. Di mana waktu, kapan pun bisa lakukan. Sistem dan juga kontennya? Sistem sekarang. Kontennya gimana, Prof? Kontennya ini seperti kita kuliah di ruang kelas. Contoh, ada suatu kacamata yang kita gunakan sebagai ini. Kalau kata gunakan ini dan kita ada satu layar komputer yang sudah terkoneksi pada internet. Ini seolah-olah kita itu di ruang kelas. Kalau itu di laboratorium, seolah-olah di laboratorium. Bisa masang alatnya dan semacamnya. Ini yang sudah canggih sekarang. Saya kerjasama dengan Korea, dengan Kanada, dengan Jepang, dengan Taiwan. Ini saya lakukan hal ini. Nah, kita bicara mengenai tantangan efisiensi global. Ini begitu ya, terkait dengan konten dan juga aksesnya, lebih mahal atau lebih murah, Prof? Kalau lebih mahal kan mendingan ke sekolah ya, setuju ya? Iya, ini kalau ke depan, teknologi itu ada, kalau orang bilang dia katakan lebih mahal. Kalau itu hanya disalurkan satu orang, dua orang. Tapi kalau itu dilakukan secara mass production, ini teknologi akan menjadi murah. Contoh kalau kita memproduksi barang satu harganya bisa 1 juta. Tapi kalau kita bisa memproduksi 1 juta harganya Rp1 loh. Nah, satu contoh cara berpikirnya begitu. Itu cara berpikir yang sudah disiapkan begitu ya. Kapan ini bisa diimplementasikan? Harapan saya ini kan sudah mulai awal, saya melalui peraturan menteri sudah saya keluarkan, pendidikan dengan jarak jauh. Nanti yang selama ini saya buat aturan kan gini, setiap satu dosen 20 mahasiswa, rasionya 1:20. Dengan teknologi yang saya kembangkan ini, satu
one professor, 1,000 student. Satu dosen biasa 1.000 mahasiswa. Orang bayang 1.000 mahasiswa kuliahnya terus bagaimana itu. Nah dengan teknologi ini bisa kuliah di mana tempat dan tidak harus berkumpul dan bisa lakukan. Dosennya tidak harus di kelas. Karena udah mengenal cloud semua. Oh menarik, ini salah satu track begitu ya yang disiapkan. Kita harapkan ini bisa segera terrealisasikan, Prof. Amin, Oke, ditunggu semuanya. Prof, kita masih akan lanjutkan perbincangan di toko kita. Kita masih akan geser, mungkin lihat sekeliling juga ya, Prof. Kalau tadi kita sudah mengamati sekeliling tentang dunia pendidikan dan juga Ristek sendiri. Nah, saya masih akan berkeliling di kediaman dari Profesor Nasir, tetap di toko kita.